Bisa diperkenalkan namanya siapa? Ya, nama saya Sandrina Balevi. Aku Yayan Ilmia. Nama saya Safura Hezi, bisa dipanggil Ezi. Menurut Kak Sehan, gimana sih kebersihan yang ada di kampus kita ini? Ya, menurut yang saya lihat, ada beberapa bagian di mana UIN itu terlihat rapi. Seperti yang sekarang ini, saya lihat kalau kondisi UIN itu cukup rapi dan bersih. Tapi ada beberapa lantai-lantai di UIN itu yang masih cukup kotor. Atau juga bisa di kamar mandi, itu ada beberapa kamar mandi yang masih kotor. Mungkin karena dari mahasiswanya atau dari pihak unitornya yang kurang mengawasi beberapa kamar mandi tersebut. Itu sih yang saya lihat. Jadi kalau disebutkan ada beberapa bagian yang bersih, ada beberapa yang kurang diperhatikan. Menurut aku pribadi ya, kebersihan di UIN ini sebenarnya petugas kebersihannya udah baik, tapi dari kesadaran mahasiswanya yang kurang. Banyak dari mahasiswa yang buang sampah itu sembarangan gitu, apalagi anak-anak tongkrongan nih habis matkul kan, mereka pada kumpul-kumpul akhirnya nyampah, tapi sampahnya itu nggak dibuang ke tempatnya. Itu yang menjadi pencemaran lingkungan di sekitar kampus ini. Menurut Ezi itu apakah isu-isu kebersihan itu harus dibahas di kampus begitu? Apakah penting gitu untuk dibahas? Ya, sangat penting sekali ya, karena kebersihan itu kan adalah sesuatu yang harus kita sadari gitu. Atau kita mahasiswa harus sadar terkait kebersihan, utamanya yang kuliah di kampus di universitas, yang apalagi UIN Jakarta itu kampus besar ya teman-teman. Dan dalam hal ini penting sekali untuk kita menyadari, ada yang sadar terkait kebersihan dan terus dibahas tentang isu-isu kebersihan. Jangan sampai kita itu tidak peduli dengan kebersihan, apalagi di kampus sendiri gitu. Kebersihan itu terkait di kampus ini jujur sangat penting sekali, karena kalau misalkan kita belajar tapi kondisi lingkungan kita, kampus kita kotor, berarti kita belajar tidak kondusif kan. Jadi harus bersih karena agar kita belajarnya nyaman. Terus menurut Kak Sehan tuh siapa sih yang harus bertanggung jawab mengenai kebersihan dan mengenai menjaga kebersihan di kampus kita tuh siapa? Siapa yang seharusnya menjaga kebersihan yang ada di kampus? Ya, yang tadi saya bilang, menurut saya tuh mau dari pihak UIN ya seperti jadi. Dan kita sebagai yang tanda kutip menumpang lah di sini, sebagai mahasiswa UIN juga harus sama-sama sadar untuk menjaga kebersihan di lingkungan UIN kita ini supaya kita juga bisa nyaman berkuliah, pihak-pihak luar dari luar juga bisa nyaman datang ke UIN. Jadi kalau tanya siapa yang harus tanggung jawab, itu semua pihak yang bersangkutan dengan UIN. Gitu sih. Untuk bertanggung jawab tentunya yang pertama mereka yang digaji ya, mereka yang bekerja. Dalam hal ini seperti petugas atau satpam atau segala macam yang memang mendapatkan upah kebersihan. Yang kedua tentu kewajiban bagi seluruh sivitas akademika ataupun mahasiswa maupun dosen dan segala macamnya, yang sekiranya hal-hal kecil saja ketika melihat sampah di jalan atau apa gitu di kampus itu dimasukkan. Nah, itu menjadi tanggung jawab bersama di lingkungan kampus, entah itu di luar ataupun di dalam. Bertanggung jawab itu bukan hanya petugas kebersihan di kampus saja, tetapi kita semua para mahasiswa, termasuk seluruh orang yang ada di kampus ini, termasuk dosen ataupun yang lain sebagainya yang berada di kampus ini, bertanggung jawab akan kebersihan kampus itu. Berikut ini adalah beberapa contoh nyata yang kami temukan di daerah lingkungan kampus. Masih banyak mahasiswa yang meninggalkan sampah di ruang kelas, juga masih banyak sampah-sampah di koridor yang tidak dibuang ke tempat sampah, serta di daerah lingkungan taman kampus juga masih banyak sekali ditemukan sampah. Kebersihan adalah keadaan di mana terbebas dari kotoran. Slogan yang sering kita dengar tentang kebersihan adalah kebersihan sebagian dari iman. Maka dari itu, dimanapun kita berada, kita harus selalu menjaga kebersihan. Kebersihan lingkungan kampus sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran dan aktivitas mahasiswa. Maka dari itu, dibutuhkan tingkat kesadaran yang tinggi untuk para mahasiswa selalu menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kampus. Lingkungan kelas yang kotor dan tidak nyaman akan mengganggu konsentrasi dalam belajar. Hal ini yang akan menimbulkan rasa malas dan rasa ketidakpedulian dalam berpartisipasi. Karena itu,
Kegiatan pendidikan dalam kampus harus beriringan dengan lingkungan yang kondusif. Selain itu, kampus yang bersih akan mencerminkan mutu pendidikan yang baik karena menerapkan disiplin dan tanggung jawab terhadap kebersihan. Lingkungan kampus adalah tempat bagi para mahasiswa meluangkan waktunya untuk menuntut ilmu. Kenyamanan dalam pembelajaran tak lepas dari faktor lingkungan yang bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sangat mengganggu proses pembelajaran. Seperti contoh nyata yang kita sadari di kampus UIN Jakarta diantaranya, banyak sampah yang berserakan di koridor kampus, bau-bau yang mengganggu dari dalam toilet, serta puntung rokok yang bersebaran di daerah kampus. Teater dan kelas yang seharusnya menjadi tempat kenyamanan dalam belajar terkadang dipenuhi sampah plastik maupun kertas. Hal ini membuktikan masih banyak mahasiswa yang kurang kesadarannya dalam membawa sampah pada tempatnya. Kenyamanan dalam belajar sangat menentukan konsentrasi kita menerima pelajaran. Melihat permasalahan ini, tentu perlu sebuah solusi untuk mengatasinya. Menjaga kebersihan kampus merupakan tanggung jawab dari semua anggota komunitas kampus. Anggota komunitas kampus itu terdiri dari tugas kebersihan, mahasiswa, staf dan dosen, manajemen kampus yang terdiri dari rektor, dekan, dan jajarannya. Terus juga ada organisasi mahasiswa dan satuan keamanan kampus. Dari adanya kerjasama antara anggota komunitas kampus, lingkungan kampus menjadi aman, bersih, dan juga sehat bagi penghuninya. Kampus yang kotor menjadi menghambatnya proses belajar mengajar dosen dan mahasiswa menjadi tidak nyaman. Rasa tidak nyaman pun menjadi muncul karena lingkungannya kotor, karena sampah berserakan. Nah, lingkungan kampus yang kotor tidak hanya berdampak kepada mahasiswa, tetapi kepada berdampak orang-orang yang tinggal di sekitar lingkungan kampus. Baik, berlanjut ke portofolio kedua. Di sini ada kebijakan alternatif yang mengatur tentang masalah kebersihan atau sampah di lingkungan UIN Jakarta. Pada portofolio kedua ini terdapat beberapa poin yang akan dijelaskan, seperti kebijakan, kekurangan dan kelebihan kebijakan, serta saran dan kritik dari kebijakan yang ada. Pertama, mengenai kebijakan. Di sini kami mengambil dua referensi. Yang pertama berdasarkan undang-undang, yang kedua berdasarkan keputusan Rektorat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Berdasarkan undang-undang terdapat dua peraturan yang mengatur tentang kebersihan atau menjaga kebersihan sampah di lingkungan UIN Jakarta. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tercantum pada pasal 67. Undang-Undang kedua diatur pada Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah tercantum pada pasal 29 ayat 1D. Kemudian, berdasarkan keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 469 Tahun 2016 tentang Kode Etik Mahasiswa yang tercantum pada pasal 5 nomor 5. Di sini, mahasiswa melakukan pelanggaran apabila melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban, kebersihan, keindahan, serta keamanan sesuai peraturan universitas. Oke, dalam kebijakan alternatif ini terdapat suatu kelebihan. Yang pertama ada fleksibilitas. Nah, dalam fleksibilitas ini dapat memberikan kebebasan kepada universitas untuk menetapkan peraturan yang relevan dengan kampus. Yang kedua ada perlindungan kampus. Nah, dengan perlindungan kampus ini, universitas dapat melestarikan lingkungan belajar dari gangguan atau kerusakan yang dapat mengganggu kenyamanan belajar. Lalu yang terakhir ada menjaga norma dan nilai. Universitas bisa menerapkan nilai dan norma untuk membangun budaya yang positif secara kondusif untuk belajar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan dari kebijakan alternatif yang telah ditetapkan oleh pihak universitas. Yaitu pertama, di sini ada kekurangannya itu tidak spesifik, yang dimana kebijakan dan peraturan tersebut itu tidak dijelaskan secara rinci tentang apa dan bagaimana tentang peraturan tersebut dibuat untuk warga kampus dan juga mahasiswa. Lalu yang kedua adalah subjektivitas, yang dimana subjektivitas itu tidak hanya tertulis saja, namun tidak diterapkan juga ke dalam dunia perkuliahan sehari-hari. Lalu yang ketiga ada kemungkinan penyalahgunaan, karena kebijakan tersebut tidak jelas, kemungkinan besar para warga di universitas dan juga mahasiswa itu menyalahartikan apa arti dari kebijakan yang telah dibuat oleh pihak kampus, sehingga bisa aja menjadikan celah bagi para mahasiswa dan juga warga kampus itu sebagai momen penyalahgunaan kekuasaan dan juga diskriminasi.
Nah, selanjutnya ada yang namanya kritik. Di sini di kritik dijelaskan bahwa kebijakan yang masih belum jelas batasannya sampai mana dan maknanya juga masih bersifat ambigu, maksudnya bermakna ganda dan akan menimbulkan yang namanya penyalahgunaan wewenang kekuasaan bagi mahasiswa. Artinya, orang yang mengatur mahasiswa itu akan sewenang-wenang sesuai dengan sesuka hatinya dia. Kemudian saran menurut kami dari kebijakan-kebijakan yang udah tertera tersebut, alangkah baiknya itu memuat definisi yang lebih spesifik, dibuat adanya kejelasan batasan yang objektif. Kayak contohnya kampus tuh membuat larangan-larangan, cuman nggak dimuat sanksi dari mahasiswa yang melanggar larangan tersebut. Kalau dibuat sanksinya, jadinya mahasiswanya juga teredukasi sehingga tercipta lingkungan kampus yang kondusif. Sesuai dengan kebijakan lama berdasarkan keputusan Rektor UIN Syahida Jakarta nomor 469 tahun 2016 tentang Kode Etik Mahasiswa UIN Syahida Jakarta pasal 5 nomor 5, mahasiswa dinilai melakukan pelanggaran apabila melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban, kebersihan, keindahan, keamanan, dan juga kenyamanan kampus sesuai dengan peraturan universitas. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang kebijakan baru. Yang pertama ada pemeliharaan, kebersihan, dan keindahan kampus. Yang kedua ada perilaku yang mengganggu kebersihan, keindahan, dan kenyamanan kampus dilarang keras. Yang ketiga ada mahasiswa, dosen, dan staf, serta pengunjung kampus diharapkan untuk menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat ada pengelolaan limbah harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan mendaur ulang limbah. Yang terakhir, yang kelima, adanya sanksi bagi mereka yang melanggar kebijakan tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dari kebijakan baru. Yang pertama, kesadaran akan kebersihan dan keindahan kampus. Nah, kebijakan baru ini mendorong kesadaran dan tanggung jawab masyarakat universitas untuk menjaga kebersihan dan keindahan kampus. Nah, dengan adanya aturan yang jelas, diharapkan lingkungan universitas itu menjadi bersih, rapi, dan nyaman bagi semua orang. Selanjutnya yang kedua, penegakan disiplin. Dengan adanya sanksi bagi pelanggaran kebijakan ini seperti peringatan dapat meningkatkan kesadaran dan mendorong anggota universitas untuk menjaga kebersihan. Yang ketiga, pemeliharaan fasilitas umum. Kebijakan ini menekankan pentingnya menjaga fasilitas umum agar dapat terjaga dan tidak rusak. Baik, di sini saya akan membahas mengenai kekurangan dari kebijakan baru yang telah ditetapkan. Yang pertama, kepatuhan terhadap kebijakan. Meskipun kebijakan baru ini diberlakukan, belum tentu semua anggota komunitas universitas akan mematuhi aturan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, pengawasan dan penegakan kebijakan. Untuk memastikan keberhasilan kebijakan ini perlu adanya sistem pengawasan dan penegakan yang harus lebih efektif. Nah, yang ketiga, ini pengelolaan limbah. Meskipun kebijakan baru ini menyebutkan pengelolaan limbah yang bertanggung jawab dapat menjadi pertentangan untuk memastikan bahwa limbah benar-benar diolah dan dibuang sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Saya di sini akan menjelaskan tentang peraturan baru tampaknya tidak bertentangan secara langsung dengan peraturan lama, karena peraturan baru sebenarnya menguatkan dan memberikan jalanan lebih lanjut mengenai tindakan yang dianggap melanggar. Lanjut ke portofolio keempat, di sini ada beberapa rencana kerja yang kami buat dari kebijakan baru yang sebelumnya sudah kami buat. Di sini ada 6 rencana kerja baru. Yang pertama akan dibacakan oleh Asadel, rencana kerja yang kedua akan dibacakan oleh saya sendiri, dan rencana kerja yang ketiga akan dibacakan oleh Haya. Adapun rencana kerjanya yaitu yang pertama peningkatan kesadaran. Gimana sih caranya? Itu dengan mengadakan kampanye untuk meningkatkan kesadaran warga kampus mengenai pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya, pembentukan komunitas bank sampah. Terdapat pengelolaan sampah dengan prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle, sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan ekonomi sirkuler. Selanjutnya rencana kerja yang ketiga yaitu
daur ulang, dan pengurangan limbah. Yaitu caranya adalah menerapkan program daur ulang untuk limbah yang dapat didaur ulang. Nah, selanjutnya adalah memperkuat kesadaran untuk mengurangi sampah. Yang keempat, sistem pelaporan dan tanggapan. Menetapkan sistem pelaporan yang mudah diakses dan anonim bagi anggota komunitas universitas untuk melaporkan perilaku yang mengganggu kebersihan, keindahan, dan kenyamanan kampus. Yang keempat dan juga yang terakhir yakni penghargaan dan pengakuan. Jadi kita harus memberikan penghargaan terhadap individu, terhadap kelompok, juga organisasi yang telah berkontribusi dalam menjaga kebersihan juga keindahan wilayah kampus. Yang terakhir adalah monitoring dan pemeliharaan. Dengan melakukan monitoring rutin terhadap sistem pengelolaan limbah dan menggunakan umpan balik anggota komunitas untuk mengukur keberhasilan dan mengidentifikasi area perbaikan.